Semoga aja ngerekam. Ini kita ke inbox dulu ya. Nah, ketika kita refresh seperti ini ya, ini ada pilihan di sini ya. Kalau login standarnya adalah admin nggak ada spasi, nggak ada apa-apa, hurufnya biasa, ADMIN, passwordnya kosong. Jadi jangan sampai salah. Kalau nanti tiba-tiba kamu dapat yang seperti ini gitu kan, dan ini kamu connect, ini nggak akan bisa. Oke, pasti wrong username or password. Jadi jangan sampai salah ya, apalagi kalau kayak gini ya, ada spasinya satu di depan kayak gini. Kita coba mau apa enggak gitu kan. Oh, dia mau, tetap mau. Kalau Winbox yang lama dia nggak mau ya. Kalau admin spasi gini, kemudian kita connect lagi, masih mau. Oke. Kalau jadi banyak cara buat ngakalin kamu ya. Kalau admin misalnya kamu nggak teliti kan, lupa kasih seperti ini, kemudian cari huruf I-nya kayak gini, select, copy, ini. Nah, ini nggak bisa juga. Oh, nggak mau, ya. Ya, pokoknya di sini harusnya ADMIN ya. Kemudian kamu pilih di sini, klik MAC address-nya gitu kan. Kalau ditanya, kenapa kok MAC address-nya, kenapa nggak IP address-nya gitu kan? Karena di sini masih belum ada IP address, dan kalau pakai IP address berarti apa? Berarti komputer kita juga harus berada di subnet yang sama. Jadi kamu nggak bisa sembarangan connect ke IP address kalau kamu nggak terhubung di jaringan yang sama. Nah ini kan belum, ini walaupun secara fisik di jaringan yang sama, tapi kan belum menjadi sebuah jaringan karena belum ada identitas IP di situ kan. Nah, makanya bisanya menggunakan MAC address, dan MAC address ini kalau ditanya dia berada di layer mana di OSI. MAC address jelas ada di layer 2. Ya, itu nanti ketika ujian sekolah kamu juga harusnya dari dulu sudah menguasai, sudah di luar kepala ya, apa, physical, data link, network, transport, apa, session, presentation, application 7 itu kamu harus hafal, dan disitulah prinsip jaringan gitu. Ini kayak gini, kemudian kita connect. Nah, selanjutnya yang terjadi adalah kita akan reset duluan. Kita akan reset. Nah, ketika di reset kadang-kadang lama kayak gini, biarin aja, nggak masalah. Nanti karena ini telat aja, aplikasinya telat ya, sebenarnya cuma telat. Tapi nggak apa-apa, semoga aja ngerekam. Oh ya udah. Nah ini udah selesai kayak gini, cancel aja, cancel, kemudian di refresh lagi, nanti sampai selesai. Nah ini berarti sudah tampil. Kita klik lagi MAC address-nya, kemudian kita connect lagi. Nah hal pertama yang kamu lakukan di sini adalah sistem, kemudian identity kita ubah namanya dulu, karena supaya penguji nanti tidak bingung, karena penguji kan dia mengaksesnya lewat jaringan internetnya, jaringan luarnya kan. Jadi supaya nggak bingung nanti namanya, ini routernya siapa, ini routernya siapa gitu kan. Jadi kamu kasih dulu nama router, kemudian nama kamu ya, nama kamu seperti ini. Usahakan formatnya standar ya. Ini kan Bapak buat standar seperti ini, diikutin aja. Kalau mau yang lain juga R__ nama kamu ya,
diusahakan kalau nama itu tidak ada spasi, untuk membiasakan kita kalau nanti ngurusin domain dan sebagainya itu nggak ada spasi. Jadi jangan pula e-learning di mana, yayasanputrajaya.com, kamu tulis yayasan spasi putrajaya.com di browser kamu, itu kan berarti kamu nggak ngerti komputer kan. Nah itu biasakan nggak ada spasi. Oke, pastikan di sini sudah tampil ya. Di sini sudah tampil, nggak nampak. Selanjutnya apain? Selanjutnya kita mau mengatur koneksi yang ke internet. Ini udah nyala ya. Mengatur koneksinya di internet, pastikan kabel di sini Ether satunya sudah nyala ya. Di sini udah nyala. Jadi ada dua tanda. Pertama di sini, kemudian di interface ini dia ada kegiatan nih di sini. Kalau belum ada berarti memang belum ada ini ya, traffic sama sekali. Nah, kalau yang ini yang tempat kamu connect Ether 3. Oke. Yang pertama, jadi kamu pastikan dulu interface-nya ya. Ini berarti R dia sudah terkoneksi ya, running. Ada R-nya di samping ini, berarti running, sudah terkoneksi. Mana dia? Nah, ini R ya. Kalau belum, cek lagi kabelnya ya. Jangan sampai kamu melakukan konfigurasi tapi ini ternyata nggak connect seperti ini gitu kan. Nanti sia-sia kamu nanti. Selesaikan dulu satu permasalahan ya. Selesaikan satu permasalahan. Kecuali kalau kamu udah expert banget, silakan. Nah, selanjutnya adalah ini boleh kamu ganti untuk memudahkan atau enggak, terserah kamu, yang penting kamu ngerti ya. Kalaupun kamu ganti ya kamu ganti aja. Misalnya kamu ganti seperti ini ya, kamu ganti aja satu, pastikan ada angkanya di depan, angka urutan dari Ethernya ini, supaya kamu nggak bingung ini Ether yang mana tadi gitu kan. Kalau kamu ganti gini aja internet kayak gini, kamu nggak ngerti mana yang ini Ether yang mana gitu kan. Kalau mau ganti kasih satu titik, kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting kamu ngerti ya. Kemudian kita ke IP ini ya, IP address. Nah, di sini kita tambahkan ini ya. Untuk Ether 1 kita ikutin aturan yang ada, nanti bisa aja berubah. Ini pastikan dia interface-nya Ether 1 dulu ya. Jadi sebelum kasih IP address ke sebuah interface, pastikan di sini pilihan interface-nya benar dulu ya. Kalau enggak nanti akan bermasalah. 10 titik. Nah, kan gini, kan pasti dikasih tahu tuh sama pengujinya atau sama bapak nanti kan, bahwa oh ini gateway-nya 10.1, yang belakangnya titik X, terserah berarti. Nah, ya jangan kamu kasih 10.1 gitu, kasih yang lainnya ya. Dan karena kita nanti sesuai dengan urutan, ada 6 sekali jalan di sini kan, berarti anggaplah misalnya dari 21, 22, 23, 24, 25, 26, karena di sini Bapak kasihnya di sini 20 gitu kan. Jadi ikutin aturan yang ada kayak gitu. Jangan yang error itu ya gimana? Yang error kalau ini 1, kemudian kalau ini 255, ini error. Kenapa kalau 1 error? Nah, karena dia adalah IP dari gateway-nya nanti. Ya, gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kenapa kalau 255 ini error? Karena dia subnet ya. Bukan, dia broadcast. Karena dia broadcast. Nah, ketika apa yang terjadi kalau tadi ya? Apa yang terjadi? Nah, ini penting di pembahasan kayak gini. Nanti karena kamu ditanya lisan sama penguji gitu, bahaya. Apa yang terjadi kalau IP kamu 10.10.10.1 atau IP-nya sama dengan gateway? Nah, yang terjadi apa? Maka komputer lain yang berada di jaringan yang sama, yang belum menyimpan kombinasi antara IP
dan MAC address atau kita sebut ARP, belum menyimpan ARP-nya di sini. ARP itu bisa kita lihat di, nah ini ya, command prompt ARP, ada perintah ARP kayak gini. Nah, ARP min A. Nah, ini adalah kombinasi IP ya dan atau alamat IP dan MAC address yang tersimpan di internet ya, di komputer kita maksudnya. Jadi semua komputer ada, baik itu Linux atau apa, pasti ada tabel ARP lokalnya, dan itu biasanya kalau di restart hilang ya, di restart hilang. Nah, kalau cuman akhirnya ketika ARP yang ada, ARP yang tersimpan di sini, MAC address yang tersimpan itu adalah MAC address-nya komputernya Diva misalnya, ya, maka yang terjadi adalah komputer itu ketika semua komputer yang lain ketika mau mengakses internet dan dia belum ada tabel ARP untuk 10.10.10.1, maka dia kemudian akan menerima bahwa dia akan bingung. Bisa jadi yang disimpan adalah punya Diva, bisa jadi yang disimpan adalah yang sebenarnya. Jadi kalau itu nanti sudah tergantung kekuatan fisiknya. Misalnya lebih dekat Diva, berarti yang kesimpan adalah punya si Diva. Biasanya begitu. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka komputer lain akan mengasumsikan bahwa komputernya Diva adalah gateway-nya. Dia mengirimkan request internet melalui si Diva, padahal si Diva tidak memprogram menerima request internet atau tidak mengkonfigurasi dirinya sebagai gateway. Maka yang terjadi ya udah nggak bisa akses. Nah, seperti itu. Tapi jaringan tetap jalan. Cuman khusus di IP tadi yang bermasalah. Oke. Nah, jadi ini jangan sampai salah. Oke, intermezzo tambahan lainnya. Tadi kan kalau IP-nya sama, ya kan? IP-nya sama, tapi MAC address-nya berbeda, ya kan? IP-nya sama, tapi MAC address-nya berbeda. Jadi sudah ada router dengan MAC address tertentu dengan IP 10.10.10.1. Kemudian ada Diva, IP-nya sama 10.10.10.1, tapi MAC address-nya berbeda, gitu kan? Nah, ini kalau seperti itu bisa jadi bingung ya. Nah, yang jadi masalah kalau yang tersimpan tadi itu dia tersimpan di switch. Kenapa? Karena kita ada sebuah alamat, semua alamat jaringan pasti dia mempunyai alamat broadcast. Seperti ini adalah alamat broadcast. Dan ketika si komputer bertanya IP sekian, MAC address-nya berapa, itu dia bertanyanya kemana? Ke broadcast, pasti. Jadi ibaratnya si AD itu rumahnya di alamat rumahnya di mana sih? Gitu. Ketika di lokal begitu kan? Misalnya jalan apa gitu kan, nomor berapa, gang apa. Itu yang menyimpan biasanya adalah switch di situ. Nah, makanya di switch juga ada yang namanya penyimpanan ARP, dan utamanya biasanya penyimpanan itu adanya di switch untuk ARP. Dari komputer itu tinggal nyontek aja ke switch. Nah, yang terjadi kalau di switch salah, maka semuanya akan salah nantinya. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian bagaimana kalau IP-nya beda, tetapi ini permasalahan lain ya. IP-nya beda tapi MAC address-nya sama. Apa yang terjadi kalau IP-nya beda, MAC address-nya sama? Nah, maka kayak gini lah. Sebenarnya kayak kalian berada di alamat yang sama. Gitu kan? Berada di alamat yang sama. Nah,
Apa yang terjadi kalau kalian berada di alamat yang sama? Ketika orang mencari Ferry, bisa aja yang ditemui adalah Ade, bisa aja yang ditemui adalah si Noel, gitu. Jadi kan logikanya simpel ya, alamatnya sama nih, alamatnya sama. Tapi kalau yang tadi bedanya, alamatnya beda tapi identitasnya lain. Alamatnya beda tapi identitasnya sama. Di sini ada Diva lagi, pas kesini kok ketemunya Diva lagi, di sini Diva lagi, gitu kan? Nah, gitu kan? Jadi tahu bedanya ya, bedanya. Kalau tadi IP-nya sama tapi MAC address-nya beda, yang kasus kita yang awal ya. Diva lagi, Diva lagi, Diva lagi, gitu kan? Tapi kalau yang kasus kedua adalah MAC address-nya tuh sama semua, tapi alamatnya beda-beda, alamat IP-nya. Nah, yang terjadi adalah kalau ketika menuju ke alamat tersebut, komputer tersebut, maka kamu siapa sih sebenarnya? Kamu si Ferry atau Ade atau Noel, gitu kan? Jadi itu juga membuat error juga di situ, bisa jadi error. Nah, tergantung kasusnya. Nah, biasanya yang dilakukan oleh hacker kecil-kecilan untuk mengacau sebuah jaringan itu ya seperti itu, gitu kan. Yang dipraktekin Arjun pada waktu itu ya itu adalah praktek hacker, gitu kan. Nah, bisa juga kita pakai aplikasi untuk itu semua. Jadi aplikasinya, kalau gangguannya biasanya kita namakan dia ini ya, kita namakan dia gangguannya adalah spoofing. Yang di spoofing apa? Yang di spoofing bisa IP, bisa juga MAC. Nah, jadi kalau spoofing itu ya, atau kalau di web bisa disebut spoofing enggak. Kalau di web misalnya orang berpura-pura, kan kamu sering tuh kamu sendiri nge-share kan, nanti dapat pulsa 50.000 gratis gitu kan, alamatnya kayak Telkomsel gitu misalnya, kayak gitu kan, isi ini Telkomsel gitu, itu namanya phishing ya, phishing. Jadi bukan spoofing, tapi kurang lebih kasusnya sama kayak gitu. Dan itu orang awam nggak ngerti, padahal alamatnya itu adalah alamat, dia ada karakter Cinanya. Jadi kamu nggak ngerti ya, tiba-tiba ternyata alamatnya bukan di server Telkomsel gitu. Dan itu bisa ada caranya sendiri buat tahu itu ya. Dan karakter Cina itu emang unik dia. Bukan orang Cinanya, tapi karakter huruf Cina ya. Silakan dipelajari aja itu yang kayak gitu-gitu ya. Itu asik kok, beneran asik. Jadi kalau kita baca kayaknya Immanuel gitu kan, kayaknya Noel gitu. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat lagi, setelah di translate lagi, ternyata bukan Immanuel keluarnya, entah apa gitu. Karena dia pakai karakter Cina dan itu biasa banget. Oke, sampai sini untuk masalah IP address sama gangguannya, sama permasalahannya. Cukup ya kira-kira. Nanti kalau bingung lagi silahkan dilihat lagi di videonya ya. 10, 10, 10, 20, nanti tingkat komputer 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, kita ini kalau dikasih penjelasan sukanya ngantuk ya. Padahal melakukan juga nggak bisa juga. Bapak takutnya gini ya, misalnya kayak gini, senjata kamu terakhir adalah nanti menghafal biasanya. Senjata kamu terakhir. Kalau Bapak sih, namanya orang yang terlalu banyak menghafal itu sangat itu level terbawah dari belajar ya. Jadi kalau di sekolah itu kita ada C1, C2, C3, C4 sampai C6. C6 kamu sampai mengkreasi. C1 itu kamu baru bisa membaca, kemudian menghafal, membaca dan menghafal. C2 bisa mengutarakan gitu kan. C3 bisa mempraktekkan gitu kan. C4 bisa menganalisa, C5, C6 kamu bisa meng-create sesuatu dari situ. Atau ada permasalahan kamu bisa
problem solving. Nah, kita ini, kamu sadari bahwa diri kamu itu sekarang kebanyakan masih di level C1. Membaca aja nggak lancar, menghafal aja nggak benar, apalagi menuliskannya kembali atau mengutarakannya kembali gitu kan. Itu masalah kamu gitu kan. Jadi ketika sampai kayak gini, ya kamu nggak ngerti apa-apa juga gitu. Taunya ngantuk karena nggak biasa dilakukan, ya kan Beko? Ya. Nah, habis IP address tadi yang pertama reset dulu ya tentunya. Kita ulang lagi. Yang kedua adalah identity. Yang ketiga adalah IP address. Nah, yang keempat apa di sini? DNS. Yang kelima nanti gateway. Ini kalau di daftar kayak gini banyak ya. Banyak. Ini kita pisahkan seperti ini. Ini untuk koneksi internet. Ini ya. Nah, koneksi internet. Nanti terus habis itu kita buat pengujian ya. Pengujian koneksi, pastikan dilakukan pengujian koneksi kecuali kamu pede banget ya, atau memang koneksinya mati gitu kan. Nah, DNS kita boleh isi DNS di sini 8888 atau ya pakai yang lain 1111 boleh, mau ditambahin boleh 1001 atau kalau 8888 sama 8844 boleh, silakan. Alamat-alamat kayak gini kalau bisa dihafal ya, DNS kayak gini ya. Ya. Ini kemudian allow remote request dan kamu oke di sini. Nah, DNS sudah. Kemudian kita ke gateway. Gateway itu ada di sini ya, IP, kemudian di sini ada root ya. Root. Nah, ini kita tambahkan aja di sini. Ini jebakan ya. Ketika di sini yang kamu ubah di sini gitu kan. Yang kamu ubah di sini gitu kan. Nah, kayak gini gitu kan. Nah, pada nggak bisa gitu. Kamu harus baca ini DST address, alamat tujuan. Nah, jadi kalau ini kan namanya routing ya. Ini namanya routing. Berarti kamu sedang membuat static routing di sini sebenarnya. Static routing. Nah, di mana tujuannya adalah ini 00000 ini mewakili semua IP address, baik yang lokal maupun yang berada di luar. Nah, maksudnya mewakili semua IP yang tidak diwakilkan di tabel routing. Misalnya di sini kamu isi 192, IP kamu tadi 10.10.10.1 gitu kan. Berarti kan di sini sudah ada nih jaringan ini kan. Nah, ini kan sudah ada nih. Di sini routingnya sudah ada karena dia jaringan lokal. Gitu. Nah, kalau kamu bikin kalau kamu akan menuju ke berapa? 192.168.1.1 misalnya, dia nggak ada di tabel routing. Berarti dia membutuhkan gateway. Gateway ini kita set dengan seperti ini ya. Tujuannya adalah semua IP 0000 dan semua subnet. Di sini alamat IP jaringan, di sini adalah subnet. Yang dituliskan di sini biasanya adalah alamat jaringan. Alamat jaringan. Nah, kalau alamat jaringan nanti kita urusannya dengan subnetting ya, subnetting. Nah, ini gateway-nya baru kita isi 10.10.10.1. Jadi nanti kalau ditanya apa sih 0000 itu gitu kan, apakah itu iseng? Tidak, itu tidak iseng. Nah, berarti di sini kalau misalnya router ini akan mengakses jaringan yang tidak terdefinisi di sini,
berarti dia otomatis akan melalui 0, 0, 0 ini. Nah, ini ya. Kita di sini sudah aktif, sudah, dan dia statik. Tipenya adalah statik ya. Makanya kita membuat di sini adalah routing statik. Kalau misalnya begini 192.168.24.0 gitu kan, garis miring 24, kita akan menuju jaringan 192.168.240. Kita kasih gateway-nya misalnya 10 10 10 5 misalnya. Jadi misalnya di jaringan ini ada komputer dengan IP 10.10.5 atau router dengan IP 10.10.5 yang di interface yang lainnya dia terhubung ke jaringan 240 ini. Nah, makanya kalau mau ke sana berarti nanti lewat 10 10 10 5. Nah, ini kan kalau di OK gini, dia akan ketika menuju router ini, ketika menuju 24.5 misalnya, dia akan melewati IP 10 10 10 5. Ini kalau ada di tabel routing. Kalau nggak ada, maka dia akan menuju ke defaultnya ini. Makanya dibilang dia default karena 000 ini mewakili semuanya. Oke. Nah, sampai di sini seharusnya jika koneksi internet tidak ada kendala, maka seharusnya dia sudah bisa. Ini ping pertama, kita ping IP dulu. Kenapa kita ping IP? Ini koneksi dasarnya dia sudah bisa, berarti kalau seperti ini. Kalau sudah ping IP bisa, baru kita ping DNS. Nah, seperti ini. Kenapa ping IP dulu baru DNS ya? Karena koneksi internet itu sebenarnya adalah koneksi antar IP. Kalau namanya ada nama domain itu cuma tambahan DNS saja. Ya, jadi kalau zaman dulu belum ada namanya DNS. Zaman dulu belum ada namanya dexanov.com, itu belum ada. Nah, makanya ada fitur DNS, dan DNS ini bisa berjalan kalau jaringan internetnya sudah berjalan. Contoh tadi kita kasih di sini kan, untuk IP DNS-nya kan dia 8888 111 gini kan. Ini kan berada di luar jaringan kita, nggak ada di jaringan lokal. Berarti kalau mau menuju ke sana, ya routingnya harus benar dulu, koneksinya harus benar dulu dong. Kalau nggak benar ya ini nggak akan bisa terjadi DNS-nya ini, gitu. Jadi syaratnya ya jaringannya harus benar dulu, baru bisa DNS. DNS ini berarti hanya pelengkap. Tapi kita minta syaratnya di sini adalah kamu sudah bisa sampai ping Google, ping atau ping alamat, sebuah alamat gitu kan, ping sebuah alamat. Karena internet yang kita tahu, yang kita pergunakan biasanya menggunakan alamat domain google.com, yayasanputrajaya.com ya, bukan IP address. Kamu nggak akan ngapalin, oh IP-nya adalah 144.150.75.120 gitu kan. Itu baru kamu buka website, kemudian kamu buka email kamu sendiri, kamu udah pingsan duluan kalau kamu ngapalin alamat IP. Oke, sampai sini berarti sudah oke. Selanjutnya adalah apa? Ini panjang loh ya. Panjang ini. Selanjutnya habis koneksi internet ngapain? Koneksi lokal dulu ya. Koneksi lokal, koneksi atau koneksi LAN ya. Berarti kira-kira kita ngapain dulu nih? Kita membuat bridge. Setelah bridge sama ini ya, sama portnya ya. Portnya kita masukin. Kemudian bridge-nya habis bridge kemudian kita kasih IP address. Habis itu kita kasih NAT ya. NAT yang masquerade ini. Habis itu bikin DHCP server. Nah, habis itu iya, ini DHCP server kan nanti. Udah, namanya DHCP server. Habis itu baru tes koneksi dari
komputer ya, tes koneksi atau dari ini ya. Oke, kita lakukan dulu bridge LAN sama input portnya. Kita buat dulu di sini adalah bridge ya. Oke, bridge tadi di sini ya, bridge ya. Bridge. Kemudian kita tambahkan baru di sini. Namanya adalah LAN. Oke. Kita tambahkan port. Nah, di sini port yang kita gunakan sekarang yang menuju ke komputernya adalah Ether 3. Berarti nanti ketika Ether 3 dimasukkan ke port sini, dia kemungkinan akan disconnect, akan putus. Tapi kita connect ulang lagi. Itu biasa. Kita tambahkan dulu Ether 2 di sini. Ether 2 sama Ether 3, dia biasanya putus. Kalau enggak ya udah mau putus kan, kita reconnect lagi. Jadi jangan kaget kalau putus, selalu tanyain sama pengujinya, tiba-tiba dideketin sama penguji lu, kok putus gitu kan, sambil mukanya heboh kayak gitu kan, kok putus gitu kan, kamu gimana itu kok putus gitu kan. Ya kamu emang kayak gitu bapak gitu kan, kamu jelasin aja, tapi jangan ngegas jelasinnya ya. Karena bisa jadi ada penguji yang seperti itu ya, tipenya seperti itu. Kemudian loh, kok itu kok miring gitu kan, oh belum dipakai pak, atau belum terkoneksi. Ether 2 kan masih belum terkoneksi, makanya masih miring. Oke. Nah, kalau Ether 3 dia sudah lurus gini kan, karena sudah terkoneksi. Nah, bridge sudah. Habis bridge kita bikin IP address untuk LAN-nya ya. IP address buat LAN dia ada di sini, IP address. Nah, di sini mana tuh IP address? Oh, ini di bawah sini. Oke. Kita buat tambah kayak gini, hilang lagi kan. Nah, gini. Pastikan interface-nya kita pilih LAN ya. Jangan kamu ketik dulu baru kamu pilih interface-nya. Ya boleh, tapi kalau sudah expert ya, tapi sebaiknya ditertibkan diri interface-nya di ini dulu. Nanti di sini ini terserah kamu, yang penting jangan satu titik kayak gini, jangan. Atau nanti bisa ditentukan sama pengujinya atau sama soalnya, tapi sementara kita buat terserah dulu, misalnya 84. Misalnya komputer di sini kan tadi 21 gitu kan, 21 22 ya, bikin aja 21. Kalau bapak di sini 20 ya, 20.1 garis miring 24 kayak gini. Nah, ini harus titik 1 atau titik 254 ya, boleh titik 1 atau 254 kayak gini boleh. Kenapa 254? 254 adalah IP terakhir sebelum broadcast ya. Broadcast nggak boleh dipakai, IP terakhir adalah 254. Atau di sini kita kasih yang pertama. Kenapa begitu? Karena nanti supaya DHCP-nya nggak lompat-lompat. Kalau kamu kasih di sini 20.27, apakah boleh? Boleh. Tapi nanti DHCP-nya bingung mau mulai dari mana nih IP pool-nya ketika kamu otomatis. Ya, kecuali kamu ngerti gitu kan. Nah, kita supaya enak kita bikin satu aja. Ya, 1 atau 254 boleh. Ya. Ya. Satu ini 20.1 garis miring 24 interface nyala, kita oke. Nah, habis itu kita ngapain lagi? Kita buat di sini NAT mask query. NAT ini IP firewall, kemudian NAT. Kita tambahkan di sini ya. Pastikan di sini chain-nya adalah SRC NAT di general sini ya. Kemudian action-nya adalah mask query. Nah, oke.
sampai di sini, dengerin. Kalau sampai di sini tanpa DHCP seharusnya kamu sudah bisa mengakses internet dengan IP kamu isi manual di sini. Kamu isi manual. Tapi kita kan nggak pengen kayak gitu kan. Tapi kalau mau dilakukan diagnosa dulu ya silakan. Lebih bagus misalnya kalau mau yakin seperti itu kan. Tapi di sini cuman simpel aja, cuman IP sama mask word ini. Nah, kalau kamu manual bisa. Misalnya di sini IP-nya kamu manual 20.5 gitu kan, gateway-nya 20.1 gitu. Bisa. Tapi di sini setelah ini kita buat yang namanya ini DHCP server. DHCP server bisa ada dua cara ya. Otomatis atau manual. Nah, kalau pengen ini ya bisa di otomatis juga, silahkan gitu kan. Misalnya yang mana dulu nih? Yang manual dulu ya. Kalau manual yang kita lakukan itu ada 3 hal. Di sini ada IP pool. Di sini pool, kemudian tab DHCP, kemudian tab networks ya. Pool DHCP networks. Oke. Pool ini buat apa? Pool ini untuk mengalokasikan IP berapa aja yang tersedia untuk klien DHCP. Misalnya tadi 192.168.20.2 sampai kan satu sudah dipakai sendiri. 192.168.20.254. Kayak gini, Beku ngantuk. Nah, kita oke seperti ini ya. Ini IP poolnya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini yang kita kan logikanya begitu ya. Di sini kemudian kita buat layanannya di sini plus interface-nya mana? Jangan lupa interface-nya adalah LAN. Kemudian address pool-nya di sini adalah yang sudah kita buat tadi, IP LAN. Nah, masih disable ya, nggak apa-apa nanti aja. Kemudian kita ke network, kita tambahkan di sini. Nah, ini adalah alamat jaringannya 192.168.20.0/24 begini. Gateway-nya berarti dikasih 192.168.20.1 atau router ini sendiri ya. DNS-nya boleh diisi 192.168.20.1. Kalau ini nggak diisi, maka dia akan diberikan IP DNS yang ada di sini. Akan diberikan IP ini. Nah, kalau ini diisi, maka ya dia akan menuju ke DNS tertentu, gitu kan. Ini ya. Jadi tiga tempat ini yang bisa, yang setidaknya kamu isi. Dua ini yang paling nggak kamu isi, address sama gateway. DNS-nya nggak diisi nggak apa-apa. Kalaupun diisi ya nggak apa-apa juga, gitu kan. Ini hubungannya dengan ini tadi ya, IP, DNS. Kalau routernya kamu jadikan DNS server kayak gini, berarti di sini harus low. Kalau ini nggak low, ini nggak apa-apa, ini kamu kosongin aja. Atau kamu kasih IP DNS yang publik, misalnya 888 di situ boleh. Kalau ini nggak low, gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa itu low, kenapa kok itu enggak? Itu yang punya si Bambang dia low, kok punya kamu enggak, gitu kan. Saya dibandingkan kayak gitu kan. Ya kamu nggak boleh terima dong, kamu harus melawan kayak gitu kan. Jadi kamu harus bisa jelasin. Oke, sampai sini ini ya. Jangan pasrah bengong karena saking nggak ngertinya gitu loh. Oke, ini kita aktifkan dulu di DHCP-nya. Kita aktifkan. Nah, sambil ini kita bisa tes koneksinya dengan cara kita putus kabelnya, lepasin aja paling gampang. Kalau ngelepasin di komputer atau di router, pastikan ini dipencet ya. Jangan nggak dipencet, nanti yang rusak alatnya ya. Ya, main gini-gini kan, nah itu bahaya ya. Kok susah gitu kan, kamu
tarik-tarik, padahal pencet ini aja dulu yang benar. Kita masukkan lagi. Seharusnya di sini kalau kita lihat IP-nya laman kayak gini, IP config kayak gini, lama dia. Ya, kayak film dia. Oke, kita lihat, kita cari dulu IP-nya biar jelas ya. Kalau lewat sini. Nah ini ya, ini di sini 20 titik ini ya, yang sesuai dengan IP pool kita kasih tadi antara 2 sampai 254. Subnetnya ini, kemudian default gateway-nya ini. Di sini nih DNS-nya ini ya. Kalau nggak kita kasih, kita coba ya. Kita coba ya. Perhatikan kasusnya di sini ya, kasusnya diperhatikan. Misalnya di sini kita kasusnya di network ini, DNS-nya kita hapus kayak gini ya. Apa yang akan kita dapatkan ya? Kita coba putusin lagi. Kayak gini. Kemudian kita konekin lagi. Nah, gampangnya kita lihat di sini aja deh. Bisa melalui apa? Tadi perintahnya di sini. IP config garis miring all seperti ini atau semuanya. Karena kalau IP config doang dia nggak kelihatan gateway DNS-nya nggak nampak. Atau paling gampang lewat sini ya, lewat sini. WiFi-CC. Ini status ya. Status kita lihat di sini bahwa IP DNS yang diberikan dia termasuk IP ini yang lama tadi ya, yang lama. Dia adalah IP yang kita taruh di DNS. Kalau seperti ini berarti allow-nya tidak diperlukan. Ya, allow-nya nggak diperlukan. Kalau mau pakai allow, ya ini tadi ya Pak. Kalau mau pakai allow, ya berarti di sini kamu kasih. Nah, apa sih gunanya allow ini kan? Allow ini gunanya apa? Jadi kalau misalnya si komputer, ini pertanyaan kembali lagi, apa gunanya DNS server gitu kan? Nah, kalau di allow kemudian kita atur di sini DNS-nya, berarti si router ini dia bertindak sebagai DNS server, ya. DNS server, dan dia menyimpan di sini. Dia menyimpan di sininya ya. Ya, ada di cache-nya dia menyimpan. Nah, supaya apa? Supaya klien ketika mau mengakses domain, dia tidak perlu jauh-jauh sampai keluar. Dia cukup di router lokal aja nanya. Ya. Atau kita buat server DNS khusus. Nah, kita arahkan ke IP server DNS khusus tersebut tadi ya. Jadi supaya klien nanyanya nggak usah jauh-jauh gitu kan. Nah, kalau kejauhan maka dia akan ada proses. Kalau kamu browsing ya, dari mulai kamu ngetik alamat sampai website found itu agak lama kalau DNS-nya sampai keluar gitu kan. Nah, biasanya begitu. Tapi memang kadang orang nggak mau capek ya, kasih aja DNS gitu kan. Kasih aja DNS, dan memang sengaja di internet kita muter-muter dulu gitu kan. Kayak kamu ngakses web ngakses web yayasanputrajaya.com secara fisik komputernya ada di tempat Bapak, tapi karena dia VPN dulu ke Bogor, maka kamu ngaksesnya ke Bogor dulu baru ke rumah Bapak. Jadi muter seperti itu biasa ya, asal nggak terlalu lemot ya. Kalau zaman dulu kan warnet aja, zaman dulu Bapak bikin warnet pakai Telkomnet instan 64 kbps dibagi 15 komputer, lo bayangin. Dan itu jalan loh, itu jalan. Waktu itu
yang terkenal masih bukan Google, tapi Google nggak ada, namanya yahoo.com waktu itu, yahoo.com. Pokoknya udah buka. Kalau zaman dulu tuh ping spasi yahoo.com. Kalau sekarang taunya ping google.com gitu kan. Kalau ketemu orang masih ping yahoo.com berarti orang lama nih, gitu kan. Ya, ping yahoo.com. Ya. Nah, ini mengenai DNS tadi ya. Nah, di sini dipastikan bahwa koneksi kamu sudah ada tanda internetnya tadi di sini, sudah mendapatkan alamat lengkap dari mulai IP address, subnet mask, kemudian default gateway sama DNS. Nah, ini yang penting ya, yang penting di sini. Kalau ketiga hal ini belum ada, 1, 2, 3 ini belum ada atau belum lengkap, berarti DHCP kamu salah. Oke ya, kan yang diberikan sama si DHCP server kan itu, gitu kan, IP address sama subnetnya, kemudian gateway-nya sama DNS. Jadi kalau minimal 3 itu tidak terpenuhi, berarti ada yang salah. Oke, bisa kamu tes, gitu kan? Bisa kamu tes, boleh. Misalnya kamu tes di sini apa nih? yayasanputrajaya.com/pjs gitu kan, sama google.com. Nah, kayak gini. Nah, ini ya, jadi udah muncul ini ya. Ini silakan nanti dikerjakan tugasnya, terutama yang sebelah kanan ini ya. Kelas 12. Oke. Nah, jadi ini berarti sudah bisa mengakses internet kalau seperti ini ya. Oke. Next, habis itu ini udah siap semua. Hah? Apa ya? Oh, yang nggak manual. Oh iya, yang nggak manual. Oke, yang nggak manual. Iya betul pertanyaannya. Kamu mana tahu lebih gampang yang manual ya? Oke, nggak apa-apa. Cuman gini loh. Kenapa Bapak kasih yang manual? Yang manual ini karena supaya kamu tahu DHCP itu apa sih yang diberikan, apa saja yang perlu dikonfigurasi. Itu yang penting buat ujian, bukan praktisnya ya. Kalau praktisnya seperti ini, kita hapus dulu ya. Kalau ada masalah, jadi yang kamu hapus di DHCP server ketika ada masalah ya 3 ini, 1, 2, kemudian 3 ya. 3 itu yang kamu hapus, jangan yang lain-lain ya, jangan yang lain-lain ya. Tapi kalau kamu memang dari awal sudah benar ya, sudah benar ininya, koneksi LAN-nya udah benar gitu kan, sampai sini sudah benar, seharusnya tidak ada masalah di sininya gitu kan. Tapi kalau memang DHCP servernya bermasalah karena ada yang salah di sini, di IP address LAN misalnya ada yang salah gitu kan, atau kamu salah pilih interface, ya udah gitu kan, berarti kamu harus, kemungkinan kamu akan membetulkan IP address lagi dan seterusnya di atasnya. Tapi untuk mengatasi ini sebenarnya untuk DHCP cuma 3 tadi, network, DHCP servernya sama poolnya. Oke, sekarang ini tetap terbuka jendela IP poolnya di sini. Kita DHCP setup di sini. Ini masih ngerekam nggak sih? Masih. Oke, kita klik DHCP setup di sini. Ini jangan sampai salah pilih. Sekali salah pilih kamu akan bencana di sini ya. Akan banyak error yang kamu akan kesulitan sendiri. DHCP server LAN gitu kan. DHCP server LAN. Nah, kalau tanya sama penguji, tiba-tiba pengujinya iseng datang gitu kan, tiba-tiba gitu kan. Kenapa nggak di ether 1 itunya? Nah, jawabannya adalah
Karena kita sedang membuat DHCP server untuk klien yang berada di LAN, yang terkoneksi melalui interface LAN tadi ya. Jadi jawabannya harus pintar seperti itu gitu kan. Jangan kenapa nggak di ether satu, terus kamu jawabnya Pak Didi ngajarinnya kayak gitu. Enggak kayak gitu. Atau kamu jawab, ini memang dari sananya Pak. Enggak bisa jawab kayak gitu ya. Bukan jawaban yang pintar kayak gitu. Tapi kalau didiamin aja Pak. Iya biasanya. Kalau enggak pengujinya semuanya diam gitu kan. Diam. Kalau pengawasan, Tanya Pak, diam aja gitu. berarti kamu nggak tahu. Ya kamu jawab, kamu nggak. Saya nggak tahu gitu kan. Saya mau ngapal Pak gitu kan. Tapi nanti nggak tahu urutannya bagaimana. Urutannya apakah sesuai absen atau terserah pengujinya atau terserah kesiapannya gitu kan. Nanti kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti. kita nggak tahu. Apa Adi kalau mau sambil bersandar aja di sini. Ya. Nah untuk apa Adi nanti ya, kita usahakan UKK-nya Adi di sini juga ya. Nanti pokoknya kita support semuanya, jangan sampai enggak ya. Kita tolong kawan kita yang membutuhkan. Pokoknya kita support. Yang penting Adi sampai di sini. Nanti akan ada 2 sertifikat yang kamu dapatkan, sertifikat dari LSP sama sertifikat Garuda. Sertifikat Garuda itu kamu berarti berlaku nasional, diakui nasional. Berarti kamu emang benar-benar pintar gitu kan? Benar-benar bisa. Kalau nggak dapat Garuda, tapi pasti kamu dapat sertifikat dari LSP-nya. Nah, LSP-nya pasti kamu dapat. Entah kamu gagal, entah kamu apa, pasti kamu dapat sertifikat dari LSP. Tapi kalau kamu bagus, kamu akan mendapatkan, atau kompeten ya dibilangnya, kamu akan mendapatkan sertifikat Garuda tadi. Ya, 2 tadi ya. Kita lanjut. Tadi DHCP setup di sini ya. Bacanya adalah setup ya, bukan setup ya. Kita pilih di sini adalah LAN, kemudian kita next dan seterusnya sampai selesai ya. Ikutin aja. Ya, ikutin aja. Nah, sampai selesai kan gampang kan, simpel. Yang terisi 3 tadi, 1, 2, 3. Nah, ya. Walaupun tadi kayaknya enak ya next ya, tetapi kamu harus tahu prinsipnya, karena kamu akan ditanyain pasti kamu ditanyain gitu kan. Oke, sampai sini berarti kita nggak perlu lagi menguji koneksi ya, tadi udah ya. Tapi nanti kalau kamu udah selesai DHCP, nanti kamu harus uji dulu koneksi dari komputer kamu bisa atau tidak ya. Kayak gini, browsing kayak gini ya. Oke, nah habis ini apa nih? Tes koneksi dari komputer. Udah tadi kan tes koneksi dari komputer udah. Sekarang konfigurasi hotspot ya. Hotspot yang dilakukan pertama kali ya IP WLAN ya. IP WLAN. Habis IP WLAN ngapain? Hotspotnya ya langsung ya. Oh, wirelessnya dulu. Wireless. Apa yang diatur di situ? Band, SSID, ya. Band sama SS, sama mode ya, mode, band sama SSID. Halo, suaranya Diva. Nah, habis itu kita baru bikin yang namanya hotspot. Habis hotspot kita bikin user profile. Habis user profile kita bikin usernya. Habis itu baru pengujian koneksi per user, ya kan? Misalnya kepala sekolah kamu tes gitu kan, siswa. Oke.
Ya, kita buat dulu IP WLAN 1. Nah, di sini akan banyak pertanyaan ya. IP WLAN 1, IP kemudian address mana dia? Di sini. Oke. Kita buat dulu di sini. Pastikan kamu pilih di sini ya, WLAN. Kamu isi 192, 168 yang beda dengan itu misalnya 50.1. Mungkin nanti kalau kamu 21 yang di sini 21.1, yang ini bisa 51.1 misalnya kayak gitu. Jadi yang agak jauh. Tapi pastikan kamu ngerti gitu kan. Kamu ngerti ada maksudnya kenapa sih di sini dibikin 20, kenapa di sini dibikin 50 misalnya kayak gitu. Pastikan garis miring 24 ya. Jangan sampai ininya nggak di. Apa yang terjadi kalau nggak dikasih slash 24? Apa yang terjadi? Nah ini pertanyaan awal nih. Sama dengan IP tadi. Kalau nggak ada slash berapanya di sini, berarti yang terjadi sebenarnya dia adalah slash 32. Slash 32 garis miring 32 berarti semua bitnya terpenuhi, berarti dia bekerja sendirian. Dia tidak ada jaringan, bahkan tidak ada tetangga, nggak ada kawan, nggak ada apa. Kalau slash 32 ya. Nah, makanya kita kasih. Nah, sekarang ada kawannya nih. Kawannya berarti sejumlah 24 bit ya, 24 bit atau sisanya 32 kurangi 24 adalah 8. 2 pangkat 8 itu 256 dikurangi 2, 254. 254 dikurangi dirinya sendiri 253. Berarti kawannya kemungkinan bisa ada sebanyak 253. Oke, ya hitung-hitungnya ya. Hitungnya seperti itu. Interface-nya WLAN. Kita oke. Tadi pertanyaan kenapa ini merah gitu kan? Karena belum dipakai gitu kan. Ini miring gitu kan. Karena belum dipakai. Ya. Karena dia belum ya. Karena interface-nya masih belum terkoneksi. Gitu kan, masih belum terkoneksi. Oke. Setelah ini atau interface-nya belum aktif, sorry ya. Kalau merah seperti ini berarti interface-nya belum aktif. Nah, IP WLAN sudah, kemudian kita wireless di sini, wireless ya, wireless. Yang kita masuk dulu di sini adalah apa dulu nih? Langsung ya di sini. Nah, kalau misalnya belum advance mode-nya belum nyala, kamu nyalain dulu ya biar enak nantinya advance mode. Kemudian kita masuk ke wireless di sini. Modenya adalah AP bridge. Bandnya adalah 2BGN. SSID-nya adalah USK nama kamu. Kayak gini. Di oke. Ini security profile. Biasanya kalau WiFi yang lain diisi security profile sama ya security profile ini ya. Kalau ditanya kenapa kamu nggak ngisi security profile gitu kan? Karena ini hotspot. Secara koneksi WiFi-nya gratis. Bebas connect, tapi tetap nanti harus ada login melalui sistem hotspotnya. Jadi jawabnya seperti itu gitu kan. Jangan yang diajarin Pak Didi kayak gitu kan. Emang dari sana ya. Jadi perhatikan yang biru ini ya. Mode, AP bridge, band, 2BGN, SSID ya. Kemudian kita bagus lagi kalau frekuensinya kamu atur juga ya. Bagus lagi kalau frekuensi kamu atur. Jadi di sini kalau frekuensi ya, perhatikan di sini. Hello. Frekuensi ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 channel yang bisa kamu pakai. Kalau di Indonesia cuma boleh sampai channel 11. Ya. Di Indonesia cuma boleh sampai channel 11. Ini kenapa dia bisa sampai 13? Karena di sini country-nya belum di set ya di sini. Ini country-nya at sini entah mana. Nah, kalau
ditanyain, kalau tanya kenapa frekuensinya nggak di set, ya nggak apa-apa Pak, kalau misalnya kalau mau di set ya kita set di channel antara channel 1 sampai channel 11. Nah, gitu. Boleh dipilih. Ini pilih yang kosong. Ibaratnya kayak kamu pilih jalan yang kosong tuh yang berapa sih, atau yang sepi yang mana. Kalau jalan yang ramai kamu pakai, maka ya koneksinya kemungkinan terganggu. Apalagi kalau dia yang terkoneksi, klien yang terkoneksi dengan wifi-nya dia semakin jauh, maka dia akan semakin rentan gangguan, ya kan? Semakin rentan gangguan. Kita oke di sini? Putus? Kok putus ya? Wireless tadi advance mode ya, AP bridge, band sama SSID ya. Nah di sini belum kita enable kan, bisa di enable lewat sini bisa, atau di enable kan lewat sini. Ini ya, kita yang tanda centang ini. Kalau ini berarti dia disable, kalau ini dia enable. Nah ketika dalam posisi ini ya, maka dia untuk di IP address dia sudah hitam bukan merah lagi, tapi dia masih miring. Nah, kenapa dia masih miring? Karena belum ada yang terkoneksi di situ. Kalau sekali ada yang terkoneksi ke WiFi tersebut, maka dia bisa. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita copot sekalian. Oke. Selanjutnya di sini kita ke IP hotspot. Tadi ini sudah, kemudian kita IP hotspot. IP hotspot. Nah, ketika belajar kamu biasa klik mana nih? Klik IP hotspot, kamu cari matanya sampai dekat kayak gini kan, IP gitu kan. Paling gampang adalah H itu urutannya ya pasti A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Kecuali di sini agak menyimpang sedikit, baru W ini di atas ya. IP hotspot kayak gini. Jadi yang mana hotspot kamu cari-cari nggak ada, urutin aja dulu gitu kan. Oke. Udah tampil kayak gini, Bapak ajarkannya yang manual aja, karena kalau yang otomatis, karena kalau manual akan banyak sekali yang dikonfigurasi ya. Kita hotspot ya, hotspot setup ya. Kemudian ulang lagi. Hotspot setup ya. Pilih ini interface-nya, kita pilih WLAN. Terus kalau ditanyain boleh nggak bikin hotspot tapi nggak di WLAN, bisa, boleh. Contohnya tadi LAN tadi ya, kamu bikin hotspot bisa. Nanti semua orang yang connect di PC-nya akan harus mengisi user dan password. Bisa, nggak harus WLAN. WLAN tadi atau WiFi atau wireless itu cuma salah satu media koneksinya. Sama seperti kabel, sama juga ya. Kalau kabel dia harus ada secara fisik. Kalau koneksi wireless dia tergantung kita mau atur dia pakai password atau tidak gitu kan. Bedanya kalau nggak pakai password apa? Kalau nggak pakai password sebenarnya dia semua koneksi yang ada itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat dia ngapain, dia kemana gitu kan. Makanya untuk ketika kamu berada di jaringan WiFi yang tanpa password seperti WiFi ID dan sebagainya, itu kan tanpa password. Tapi kan kamu tetap bisa, untuk mengakses kamu harus masukin user sama password kan, seperti yang mau kita bikin ini gitu kan. Nah, tapi secara standar kamu sebenarnya bisa melihat semua yang ada di jaringan tersebut, semua komunikasi yang ada di jaringan tersebut, karena jaringannya tidak terenkripsi ya. Kalau untuk jaringan yang terenkripsi, kita harus konfigurasi untuk security profile
tadi di awal di wireless tadi ya. Nah, dan kalau sudah begitu, apa yang bisa kamu lakukan di situ? Banyak gitu kan, banyak. Kalau orang yang nakal, dia seneng lihat jaringan nggak ada wifi, nggak ada passwordnya gitu kan. Walaupun nanti ditanyain password, tapi dia seneng gitu kan. Kalau bapak juga seneng, bapak tinggal pakai HP, buka Ving, aplikasi Ving, lihat ini apa set, gitu. Di device-nya apa aja, semua device yang terkoneksi di situ kan, ketahuan. Oh ini punya si Diva dia udah langganan WiFi ID 30 hari gitu kan, bapak tahunya gitu kan. Nah gampang aja, bapak tinggal cloning aja MAC address-nya dia, terus connect lagi, udah langsung connect habis itu, selesai gitu kan. Jadi bisa seperti itu gitu kan, bisa kayak gitu ya. Jadi cara nakal banyak sekali. Atau mau ngaco gitu kan, ada wifi nggak ada passwordnya gitu kan, kamu connect aja set, habis itu kamu bikin IP kamu sama dengan IP gateway-nya, wah semua putus semua, selesai. Jadi bisa kayak gitu ya, bisa kayak gitu, macam-macam. Atau kamu iseng, kamu pakai aplikasi yang mengisikan semua IP address di komputer kamu. Jadi kan misalnya dia subnetnya /24 kan, berarti kan yang memungkinkan itu misalnya gateway-nya 1, yang memungkinkan adalah 1 sampai 254 tadi kan. Nah, IP 1 sampai 254 kamu isikan semua di komputer kamu. Berarti semua IP-nya banyak tapi MAC address-nya 1 gitu kan. Itu sangat mengganggu banget gitu kan. Komputer juga nggak akan, yang di jaringan nggak akan jalan juga kayak gitu. Nah itu bisa seperti itu ya. Ada aplikasinya, silahkan dicari sendiri gitu kan buat kayak gitu-gitu. Tapi siap-siap dipukulin kalau ketahuan ya. Karena itu gampang sekali ketahuan. Orang tinggal tadi perintah ARP main A di sini, kamu selesai gitu kan, kamu akan ketahuan. Nah, kalau buat yang nggak ini ya nggak ini juga apa, akan ketahuan. Oh ini IP-nya ini nih gitu kan, device-nya ini. Jadi mereka ketahuan di mana? Nggak ketahuan ya kamu sembunyi gitu kan. Tapi kalau dulu, kalau di kampus-kampus biasanya mahasiswa tuh kreatif nih, ada wifi kan, wifi di sini kan paling sekitaran itu aja, nggak nyampe berapa ya, nggak nyampe 50 meter persegi lah, nggak nyampe radius 50 meter lah, bisa dicari semua pakai wifi itu kan, ketahuan orangnya. Oh ini si A si B, tinggal dilihat komputernya, ketahuan, dipukulin kan gitu. Iya, kejadian kayak gitu, kejadian dan sangat mudah. Bisa kayak gitu. Kalau dulu di Jogja seperti itu, dipukul karena mengganggu gitu kan. Ya, Wilan ya, hotspot interface Wilan. Kita next aja. Kecuali nanti kalau dia nanya username password ya. Kita next. Ini DNS name kita isikan. Ya misalnya USK ini boleh ya, atau USK titik Didi ini boleh, USK titik nama kamu ya. Oke, kita next. Karena alamat USK titik Didi kemungkinan bisa hampir dipastikan tidak mungkin ada ya, domain titik Didi nggak ada. Kalau gini kemungkinan masih ada, USK Didi.com masih ada. Nah paling ini USK Didi kayak gini. Atau kalau kamu punya warung hotspot ya, kamu misalnya di warung kamu ya, warung Diva misalnya kayak gini. Warung Diva, nah kayak gini ya, kayak gitulah. OSK nama kamu, kemudian kita next. Ini
ini harus kamu isi passwordnya, jangan sampai tidak diisi. Kalau nggak diisi, kamu gampang aja kalau ada Spot Mikrotik untuk mengetesnya, kamu masukin username-nya admin, passwordnya kosong. Itu berarti dia next aja, main next ya. Jadi jangan sampai kamu nggak isikan password ini. Nah, supaya ini kan kayak gini. Nah, ini kan kamu isikan misalnya passwordnya WK itu 2 3 4 5 berarti ada 5 WK ya. Berarti sekarang ada 10 WK. Tambahin dikit ubu. Oke. Pastikan ini susah banget ya password adminnya. Jangan sampai nggak diisi. Ini kita next di sini. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita buat apanya? Untuk user profile. User profile ada di sini. Kita buat. Jam masih sekarang masih lama ya. Kita buat namanya apa? Capsec ini. Share user 1. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan ya, RX sama TX ini nanti kamu tes. Nanti Bapak minta jawaban dari kalian. Misalnya kita pinginnya dia downloadnya, misalnya yang ini ya, yang siswa misalnya siswa. Kalau siswa kan gini kan, siswa kan 25 yang Bapak ajarkan ini 256 128K 128K. Nah, kamu tes benar nggak downloadnya 256 kemudian uploadnya 128 atau malah kebalik. Nah, nanti kamu cari tahu. Kalau ternyata terbalik, berarti di sini kamu tulisnya 128K 256K. Ya, nanti kamu tes yang mana yang benar ya. Kamu tes yang mana yang benar, dan itu jadi kerjaan buat tambahan kerjaan buat kamu nanti. Kamu harus tahu ini sisi yang download atau sisi yang upload ya. Nanti di ini kan. Untuk siswa ini ya, share usernya kita matikan di sini. Nah, share user ini apaan sih? Share user ini berarti setiap user dia boleh dikoneksikan di berbagai alat ya kalau share usernya mati. Misalnya si siswa punya siswa 1 dan siswa 2 kan HP-nya beda gitu kan, tapi dia menggunakan user yang sama. Itu kalau share usernya kosong. Jadi kalau sebaiknya tetap share usernya adalah 1 di sini ya. Jadi setiap siswa nanti usernya unik, masing-masing beda-beda. Tetapi kelemahannya adalah di sini dia cuma bisa 1 alat. Nah, gimana kalau dia boleh sampai, misalnya siswa kan kadang minimal 2 yang dipakai. Misalnya dia punya handphone sama punya laptop misalnya. Nah, berarti kamu isikan di sini 2. Jadi aku tanya, kok itu share usernya diisinya 2 gitu kan? Kok yang capsec cuma 1 gitu kan? Atau capsec kamu tambahin gitu kan? Nah, itu. Tapi untuk rate limit secara keseluruhan nanti tetap ngikutin ini. Jadi misalnya kamu punya yang nanti dites, harus dites kan gitu. Untuk 1 user ya, 1 user kamu gunakan di 2 alat, apakah total limitnya nanti mengikuti ini ya. Total limit itu misalnya dia downloadnya 256, kalau dua-duanya jalan sekaligus berarti satunya 128 dong kan gitu. Itu kamu harus tahu tuh, harus tes. Jadi untuk masalah ininya nanti kamu harus kreatif ya, kamu coba dulu. Siswa, oke. Kemudian guru kurang lebih sama ya.
Guru seri usernya misal kasih 2 gitu kan, tapi bedanya dia 256K 256K. Oke. Kemudian kamu buat tab sec gitu kan, tab sec. Katakanlah seri usernya dia lebih punya, tab sec itu kan lebih sibuk, misalnya dia punya alat yang banyak sekali gitu kan. HP-nya beda-beda gitu kan, HP untuk keluarga beda, HP yang untuk siswa beda, HP yang untuk guru beda gitu kan, HP untuk tugasnya dia beda gitu kan. Laptopnya juga begitu sama gitu kan. Kita bikin 5 misalnya, rating nya 512 sec. Oke. Ini seri usernya. Nah, jadi seri user tadi ya. Nah, kemudian defaultnya biar aja. Kemudian kita ke user. Kita buat usernya. Nama captionnya Rupiah. Passwordnya, supaya tahu passwordnya, di sini hide-nya kita centangi, kita hilangin di sini. Ya. Profilnya adalah website. Kita apply ya. Sambil kita copy juga boleh di sini. Cara cepatnya, guru misalnya namanya Retno gitu kan, passwordnya sama, guru apply. Guru lagi misalnya siapa ya, guru lagi misalnya Deti gitu kan. Oke. Guru lagi misalnya Badai ini. Oke, apply. Sekarang kita buat siswa misalnya Deksa ini, Ramri Bambang ini ya. Nah, udah selesai, usernya udah ada. Oke, sampai sini baru kamu pengujian koneksi per user ya. Nah, untuk pengujiannya nanti silakan, nanti Bapak serahkan ke kalian sendiri, nanti harus ditunjukkan di situ gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti udah kira-kira udah selesai konfigurasi, kamu bilang Pak sudah selesai gitu kan, silakan diuji untuk konfigurasi hotspotnya misalnya kayak gitu kan. Oke, kira-kira sudah selesai sampai sini. Di sini sudah tampil aman sentosa wifi-nya tadi, OSKDD gitu kan, nggak ada ininya. Nggak usah. Oke, yaudah kita akhiri. Nanti silahkan videonya dibaca, dilihat-lihat lagi ya. Oke, kita stop.